Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Kejar-kejaran kendaraan mewarnai penyergapan 2 bandar narkoba di Tulang Bawang. 1 bungkus sabu-sabu disita. Borgol. Pembalakan liar di hutan lindung pesisir barat digerebek Polda Lampung. 2 pekerja penebang pohon ditangkap. Kelangkaan solar di Lampung Utara kian parah. Para sopir antri di SPBU sejak malam hingga siang. Guys, Boyo Kali Semongko jembatan. Seekor buaya berukuran besar kerap muncul di Sungai Waisemaka, bawah jembatan Desa Banjarnegoro, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Buaya berukuran sekitar lebih dari 3 meter itu berenang dan tidak segera pergi, meski disoraki warga yang melihatnya. Menurut warga, di sepanjang Sungai Waisemaka masih banyak buaya berkeliaran. Pemerintah desa dan Kecamatan Wonosobo mengimbau warga tidak mandi dan mencuci di sungai karena khawatir diserang buaya liar itu. Oh, kalau buaya itu memang sering lintas di Sungai Semaka ini ya. Tapi selama ini kayaknya nggak mengganggu. Buktinya ada tambang pasir di bawah itu, banyak yang turun ke sungai itu, masyarakat nggak ganggu. Sementara nggak ganggu ya, nggak tahu sudah berapa hari ini memang rame di Facebook, di ini rame memang. Itu kalau boleh tahu itu Mas, ukuran buaya itu besarnya berapa meter itu? Waduh, sekitar 4 meteran lah, yang termasuk gede. Ukuran buaya ini yang sering melintas ini termasuk gede, sekitar 4 meteran. Buaya liar di Waisemaka sudah sering menyebabkan jatuh korban jiwa. Terakhir pada bulan Juli lalu, seorang kakek bernama Wasim, umur 80 tahun, warga desa Sri Purnomo, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Korban diterkam dan dibawa buaya itu sejauh puluhan meter. Ratusan warga mengikuti buaya yang berenang ke arah hilir dari pinggir sungai. Tubuh korban akhirnya lepas dari mulut buaya saat berada di Sungai Dangkal. Warga berhasil merebut korban dan buaya itu langsung kabur ke sungai. Asep Sepuluh melaporkan dari Tanggamus. Dunia konservasi harimau Sumatera kembali memberikan kabar gembira. Seekor harimau yang berhabitat di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur melahirkan 3 anak. Lahirnya 3 harimau berlangsung secara alamiah. Kelahiran 3 harimau terdeteksi petugas dari rekaman kamera trap yang dipasang di sejumlah titik di tengah hutan. Dalam rekaman itu terlihat seekor harimau dewasa bersama 3 harimau kecil yang diperkirakan berumur sekitar 2 pekan. Dengan bertambahnya anak harimau itu, jumlah harimau Sumatera di Taman Nasional Waikambas diperkirakan sekitar 5 hingga 9 ekor. Memang di alam ya, itu kita memang dengan mitra TMWK itu memasang kamera-kamera trap ya di lokasi, dan itu hasil tangkapan dari kamera trap kita di lokasi. Untuk jumlah harimau sendiri yang liar di data kita ada berapa sih, Pak? Kalau di data sementara baru masih di 5-9 ekor. Dan kelahiran yang baru ini mudah-mudahan itu menjadi kabar baik ya untuk konservasi harimau kita di Taman Nasional Waikambas. Untuk kelahiran harimau sendiri, Pak, apakah baru terdetek sekali ini atau ini sudah sebelumnya? Ya sudah ada juga, tapi ini yang luar biasa sekarang ini kita mendapatkan dari hasil kamera itu 3 ya, ini luar biasa. Kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur dihuni oleh beberapa spesies hewan langka dan dilindungi negara, yakni gajah, harimau Sumatera, dan badak Sumatera. Asep Sepuluh melaporkan dari Lampung Timur.
Sorak-sorai pecah dari para murid SD dan SMP di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat menyambut kedatangan mobil yang membawa makanan bergizi gratis atau MBG tiba di sekolahnya. Kegembiraan para murid itu tidaklah berlebihan, sebab hari Selasa kemarin merupakan hari pertama mereka mendapatkan makanan bergizi gratis atau MBG. Para murid menyatakan telah lama menanti mendapatkan makanan bergizi gratis dari pemerintah. Selama ini mereka hanya mendengar kabarnya saja dari sekolah lain yang telah menerima lebih dulu. Menu hari pertama yang diterima oleh para murid yakni nasi putih, ayam kecap, sayur mayur, dan buah-buahan. MBG yang pertama ya? Iya benar. Gimana perasaannya? Rasanya senang banget, bahagia karena ini salah satu program yang ditunggu-tunggu banget. Oh, dari berapa lama dirimu nunggu ini? Dari berapa yang lama ya? Oh, kayaknya lumayan lama sih. Lama ya? Ini kan sudah kita cicipin, sudah kita makan, gimana rasanya? Rasanya enak banget ya. Apa sih ya? Enak lah pokoknya. Dapat apa aja di menunya? Di menunya ada jeruk, ada sayuran, ada ayam. Semuanya terpenuhi lah pokoknya, bergizi pokoknya. Bergizi ya? Untuk program MBG hari ini adalah hari yang pertama, Pak. Hari yang pertama kita dapat MBG, sebelumnya belum dapat, kita masih nunggu. Oke. Gimana Pak melihat antusias anak-anak? Kalau melihat antusias dari anak-anak, mereka semenjak ada informasi bahwa mereka dapat MBG, mereka sangat antusias dan alhamdulillah hari ini terlihat mereka sangat senang sekali. Mudah-mudahan setelah hari yang pertama ini, kedepannya program ini bisa berkelanjutan dan kedepannya pemenuhan gizi di sekolah kami itu bisa meringankan beban orang tua ya, untuk membantu meringankan beban orang tua seperti itu. Untuk menunya apakah gimana Pak? Untuk menunya ya mudah-mudahan selalu berubah dan kalau makan bisa itu bisa menyesuaikan dengan minat siswa juga. Kalau misalkan memang ada yang minta bervariasi. Beberapa sekolah di Kecamatan Sumberjaya berada di daerah bukit dan harus melalui jalan yang menanjak, curam, dan sempit. Pada hari pertama pendistribusian, pihak pengelola dapur mendistribusikan 1.000 porsi makanan kepada para murid. Hari pertama penerima manfaat pada tanggal 9 Desember 2025 ini sekitar 1.035 siswa. Pengalaman hari pertama pendistribusiannya mungkin ya? Pengalamannya sangat luar biasa karena ada beberapa sekolah dari SD yang menanjak, liku-liku yang luar itu, yang perjuangan yang sangat menantang bagi kita. Artinya itu daerah-daerah terpencil. SD-nya sampai ke Tarangkogan. Lumayan pengantarnya itu lumayan menanjak, itu termasuk ya dinamika lah di lapangan buat para pengantar itu. Konturnya di sini memang perbukitan ya? Ya, alhamdulillah konturnya perbukitan. Jadi di Lampung Barat terkenal gunungnya Lampung. Program makanan bergizi gratis telah dimulai sejak awal 2025, namun hingga kini pendistribusiannya belum merata. Sudah hampir 1 tahun, masih banyak sekolah yang belum mendapatkan makanan bergizi. Para murid berharap pendistribusian makanan dapat digelar rutin dan merata, sebab telah dibiayai pemerintah dan jadi hak para murid mendapatkannya. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Bagi Anda pecinta benda antik, ada satu toko di Bandar Lampung yang bisa Anda kunjungi. Lokasinya di Jalan Agus Salim, Kelurahan Sukadanaham, Kecamatan Tanjung Karangparat. Baru sampai di depannya saja, Anda akan disambut berbagai benda antik dari era 1970-an. Pemiliknya adalah Daeng Amin. Pria 44 tahun ini mengaku hobi mengoleksi benda antik sejak kuliah. Namun karena koleksinya semakin banyak, ia memutuskan untuk menjualnya. Koleksinya antara lain alat makan, lukisan, lampu, perabotan elektronik seperti radio dan televisi, dan ada juga kamera foto. Harganya mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Bahkan ada koleksi Gucci yang diklaim berasal dari dinasti Ming dan Tong, yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Pembeli ada yang datang langsung ke tokonya, namun ada juga yang dijual secara daring. Basicnya sih sebenarnya dasarnya itu passion, itu ya hobi. Yang kedua mungkin ada permintaan dari luar
Jadi awalnya sih cuma coba-coba kita buka komunitas namanya Pasar Kenangan yang ada di PKOR setiap pagi di tahun 2019 Mbak. Setelah itu terkena pandemik lah. Kita mungkin berdagang atau berjualan online secara online ya. Ternyata permintaannya semakin banyak. Jasa di poslen gitu kan. Iya. Kenapa carinya ke sini, Om? Ya, barangnya lengkap. Di Lampung ya, ini yang terlengkap gitu loh. Ini yang terlengkap. Iya. Barang yang paling cari banget itu apa, Om? Waduh, banyak ya. Yang ada aja nanti yang apa yang dikira masuk lah gitu. Kalau yang dia yang bagus ya agak susah juga nyarinya ya. Gitu. Barang-barang plastik. Ya, ya mungkin ini, mungkin sung gitu loh. Tidak hanya dari dalam negeri, peminat benda antik ini juga berasal dari luar negeri. Amin pernah mengirim pesanan ke Jepang, Australia, hingga beberapa negara lain. Ia berharap usahanya semakin diminati karena benda antik punya nilai sejarah dan estetik yang tak ternilai. Fitri Amalia melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.